Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi sederhana terkait dengan pertanyaan yang mungkin muncul pada saat wawancara kerja. Nah, di kesempatan ini aku pengen membahas sebuah pertanyaan teman-teman. Kita akan diskusi saja, yaitu pertanyaan ini. Ada nggak teman-teman yang interview itu ditanya pertanyaan, ceritakan pencapaian terbesar Anda di tempat kerja. Nah, yuk kita diskusi teman-teman. Di sini aku pengen ngajak teman-teman diskusi biar teman-teman tahu cara berpikirnya gimana, apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan, bagaimana alur menjawabnya. Kita akan diskusi santai saja. Teman-teman semua, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman bisa explore aja semua informasi yang ada di channelku melalui playlist. Kalau ada yang mau belajar seputar interview, teman-teman cek saja playlist yang judulnya tes interview, teman-teman. Di sini aku udah himpun banyak pertanyaan yang bisa teman-teman pelajari. Kalau mau belajar, aku saranin ya, khususnya bagi teman-teman yang belum pernah wawancara kerja, nonton dari video yang ada di paling bawah dulu, nomor satu, 2, 3, seterusnya gitu. Nanti urut ke atas gitu ya, teman-teman ya. Jadi biar teman-teman lebih komprehensif untuk belajarnya dari yang gampang dulu nanti ke atas kayak gitu ya. Di playlist ini, playlist tes interview, teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Selain itu, di channel YouTube ini teman-teman, selain dari playlist tes interview ini yang aku lingkarin, teman-teman juga bisa belajar interview di playlist 50 pertanyaan interview kerja. Nah, di sana aku udah nyiapin tuh satu video ada puluhan pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan praktek ngomong kayak gitu. Info lain yang teman-teman mau akses juga boleh di channel YouTube ini, tinggal cek di bagian playlistnya biar lebih gampang. Kalau nyari info loker, nanti silahkan teman-teman bisa cek di bagian komunitas. Secara berkala aku akan share info loker di sana yang aku peroleh dari teman-teman recruiter. Nah, teman-teman semuanya, yuk kita langsung aja masuk ke videonya, nggak usah kelamaan. Aku pengen ngingetin teman-teman semua, siapapun kalian, silahkan kalau belajar interview itu seimbang antara praktek mendengarkan, membaca gitu ya, dengan praktek ngomong. Karena mustahil teman-teman akan jago interview hanya dengan mendengarkan saja, hanya dengan membaca saja, tanpa meluangkan waktu untuk praktek ngomong, latihan ngomong gitu ya. Biar teman-teman nanti lebih natural dan jangan berusaha menghafal pertanyaan maupun jawabannya. Tapi pahami dulu konsepnya, karena interview itu bukan proses tor hafalan. Kalau teman-teman memahami konsepnya, pertanyaan mau diputer-puter kayak gimana pun, teman-teman itu akan santai aja. Nggak bakalan ngerasa bahwa ini pertanyaan jebakan. Nggak ada itu pertanyaan jebakan. Nggak ada HR atau user yang berniat menjebak teman-teman. Yang ada, teman-teman itu salah maksud. Nggak paham sama maksud pertanyaannya gitu ya. Yuk teman-teman, kita masuk aja ke videonya. Apa sih yang harus disampaikan? Bagaimana cara menjawab pertanyaan? Ceritakan pencapaian terbesar Anda di tempat kerja. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menemukan pertanyaan ini atau sejenis ini, ceritakan kayak gitu. Maka di momen tersebut teman-teman itu harus menjelaskan secara utuh. Tidak hanya sebutkan, tapi ceritakan, jelaskan gitu ya. Jadi di situ teman-teman harus menceritakan secara utuh tindakannya teman-teman. Kasih gambarannya dulu. Setelah itu apa tanggung jawabnya teman-teman, lalu apa yang teman-teman lakukan, akhirnya menghasilkan apa yang akhirnya dianggap sama teman-teman sebagai pencapaian terbesar. Nah, untuk menjawab pertanyaan sejenis ini, aku sarankan teman-teman menggunakan metode STAR. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri biar paham detail apa itu metode STAR. Metode STAR adalah suatu metode untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kita bertindak atau berperilaku. Metode STAR ini akan mempermudah pendengar atau lawan bicara memahami tahapan-tahapan teman-teman itu berperilaku atau merespon sesuatu atau melakukan sesuatu. STAR sendiri itu singkatan dari S. S-nya itu adalah situation. Teman-teman menjelaskan situasinya gimana. T itu adalah task. Jadi di situ adalah teman-teman itu situasinya tuh teman-teman sebagai siapa, sebagai apa, ada momen apa. Terus tasknya itu tanggung jawabnya tuh apa. Teman-teman harus ngapain saat itu. Kemudian A. A itu adalah actions. Tindakan apa yang akhirnya teman-teman lakukan. Kemudian R. R itu result. Hasil. Hasilnya gimana? Kayak gitu.
Nah, metode STAR ini sendiri silahkan nanti teman-teman latih. Situation, task, action, result. Kasih gambaran ke kita kayak gimana. Kemudian saat itu, di momen itu emang disuruh ngapain, emang ada apa. Lalu teman-teman itu ambil peran ngelakuin apa dan hasilnya gimana. Ya, ini aku akan kasih beberapa contoh gambaran jawaban. Nanti silahkan teman-teman kembangkan sesuai dengan gaya komunikasi masing-masing. Contoh yang pertama, misalkan teman-teman di interview untuk posisi customer service. Nah, teman-teman juga memiliki pengalaman sebagai seorang customer service. Pada saat ditanya ceritakan pencapaian terbesar Anda di tempat kerja, teman-teman sampaikan dulu. Saat itu, teman-teman misalkan mau berfokus ke sini, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Teman-teman ngelamar jadi CS gitu. Teman-teman sampaikan, saat itu saya bekerja sebagai seorang customer service di PT ABCDEFG. Kasih gambaran itu udah, langsung teman-teman masuk ke STAR. Diurutkan. Contoh, situationnya. Sebagai customer service, saya menemukan bahwa tingkat kepuasan pelanggan rendah karena waktu respon yang lambat dalam menangani keluhan. Lalu teman-teman masuk ke huruf T. Saat itu tugas saya adalah mempercepat waktu respon sambil memastikan bahwa keluhan pelanggan diselesaikan dengan baik. Lalu masuk ke action. Kemudian saat itu saya mengusulkan penerapan sistem chatbot untuk menangani pertanyaan-pertanyaan dasar dan mengalokasikan waktu lebih banyak waktu bagi tim untuk menangani kasus yang lebih kompleks. Selain itu, saya memberikan pelatihan tambahan kepada tim tentang manajemen waktu. Hasilnya gimana? Hasilnya waktu respon rata-rata berkurang dari 24 jam menjadi 6 jam dan tingkat kepuasan pelanggan meningkat dari 75% menjadi 90% dalam kurun waktu 3 bulan saja. Ini adalah contoh gambaran teman-teman ngebedah STAR. Jangan dihafal jawaban ini, teman-teman, tapi dipahami dulu konsepnya. Oh, situation tuh kayak gini loh kondisinya. Saya sebagai apa, bekerja di mana, saat itu kenapa, terus teman-teman dikasih tugas apa, ngelakuin apa, hasilnya gimana. Kegambar nggak, teman-teman? Pahamin dulu ya. Oke, aku kasih contoh yang lain, teman-teman, biar teman-teman nanti banyak referensi. Misalkan teman-teman di sini ngelamar jadi seorang sales, tapi teman-teman juga memiliki pengalaman sebagai sales. Saat itu teman-teman pengen nonjolin, saya pernah mendapatkan klien besar, kontrak besar dari suatu perusahaan. Teman-teman boleh sampaikan, saat itu saya bekerja di PT ABCD sebagai seorang salesperson untuk produk ABC. Masuk ke situasi, teman-teman langsung. Sebagai sales, saya dihadapkan dengan target untuk mendekati klien besar yang selama ini memilih kompetitor lain untuk produk layanannya, misalkan gitu. Saya masuk ke tas, saya diminta membangun hubungan yang kuat dengan klien ini dan memenangkan kontrak baru untuk perusahaan, sehingga nantinya dia akan berpindah menggunakan produk kita. Teman-teman masuk ke action. Yang saya lakukan saat itu adalah saya melakukan riset mendalam tentang kebutuhan bisnis klien. Saya menyusun proposal yang personalisasi, sudah dipersonalisasi khusus untuk dia. Kemudian saya menawarkan solusi khusus yang kompetitif. Saya meminta waktu untuk bisa bertemu dan mempresentasikan produk dan layanan kami untuk membangun kepercayaan. Baru teman-teman mau masuk ke hasilnya. Hasilnya, kalian setuju untuk bekerja sama dengan nilai kontrak sebesar 2 miliar yang berkontribusi pada 25% target tahunan tim saya. Kayak gitu. Teman-teman boleh menggunakan contoh kayak gini. Ada nggak teman-teman di sini yang pernah jadi salesperson? Terus kelebihannya adalah dapat kontrak gede nih. Boleh banget teman-teman. Gunakan logika ini ya teman-teman ya. Ingat jangan dihafal tapi dipahami. Contoh lain teman-teman, misalkan gini, teman-teman pernah menjadi seorang staf administrasi, teman-teman pengen kerja lagi menjadi seorang staf administrasi. Teman-teman di sini pencapaian itu ingat ya, nggak harus bisa menjual apa gitu, nggak harus gitu. Nggak harus yang bisa dinominalkan, dirupiahkan, nggak harus gitu. Contohnya teman-teman di sini pencapaian terbesar itu adalah mengurangi kesalahan data. Teman-teman boleh sampaikan. Saya memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai staf administrasi di PT ABCD. Kasih intro gitu dulu, baru masuk ke STAR. Dalam posisi saya sebagai staf admin, perusahaan menghadapi masalah dengan banyaknya kesalahan data dalam laporan bulanan. Saya diminta oleh atasan saya untuk meningkatkan akurasi data sehingga laporan yang digunakan tanpa koreksi ulang untuk kedepannya sudah menggunakan data yang benar. Yang saya lakukan saat itu, masukkan ya teman-teman ke action ya. Saya mengembangkan template otomatis dengan validasi data di Excel. Dengan kemampuan Excel yang saya miliki untuk mengurangi resiko human error dan melatih rekan kerja untuk menggunakannya.
Saya meluangkan waktu untuk ngajarin teman-teman, mendemonstrasikannya, berdiskusi dengan atasan. Hasilnya, masuk ke hasil, tingkat kesalahan menurun sebesar 90% dan waktu penyelesaian laporan bulanan berkurang 30%. Boleh teman-teman pakai persentase gini atau boleh disampaikan. Tingkat kesalahan menurun secara drastis dan waktu penyelesaian laporan bulanan yang tadinya membutuhkan waktu 1 minggu, sekarang membutuhkan waktu hanya 2 hari saja karena tidak ada koreksi-koreksi mendasar yang berkaitan dengan kesalahan data yang sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi kayak gitu. Di sini teman-teman boleh ya menggunakan pola ini. Nggak harus kan ya pencapaian terbesar itu nggak harus yang berkaitan dengan nominal saja kayak gitu. Boleh banget nggak? Boleh. Ingat teman-teman, pencapaian terbesar itu selalu ya, semua pertanyaan interview itu dihubungkan dengan profesi yang akan dilamar dan pengalaman yang dimiliki. Kalau teman-teman memiliki pencapaian terbesar di luar ini, misalkan saya pernah naik gunung ke 70 gunung yang berbeda di seluruh dunia. Saya bisa ini, itu nggak nyambung, nggak relevan sama profesi ini, nggak usah diceritain. Teman-teman cerita pencapaian terbesar yang berkaitan dengan pengalamannya dan profesi yang sedang dilamar. Kayak gitu ya. Kita masuk lagi teman-teman. Aku kasih contoh lain, misalkan teman-teman pengen masuk sebagai staff marketing. Teman-teman pengen fokus dulu, teman-teman pernah menjadi staff marketing dan sukses melakukan launching produk baru. Nah, teman-teman boleh tuh sampaikan. Sampaikan dulu saat itu, kasih intro dulu gambarannya teman-teman. Saat itu saya bekerja di PT ABCD sebagai seorang staff marketing untuk produk ini. Langsung teman-teman masuk ke situasi. Saya terlibat dalam peluncuran produk baru yang sangat penting untuk perusahaan, tetapi waktu persiapannya hanya 2 bulan saja. Saya bertanggung jawab untuk memastikan kampanye pemasaran berjalan dengan tepat waktu dan menghasilkan awareness di tinggi saat produk tersebut diluncurkan. Yang saya lakukan saat itu, saya membagi tugas berkoordinasi dengan tim, saya menyusun strategi pemasaran digital yang intensif, dan bekerja sama dengan influencer untuk memperluas jangkauan. Hasilnya pada saat peluncuran tersebut, produk terjual habis dalam waktu 1 minggu setelah peluncuran dan kampanye kami menghasilkan 50% trafik lebih banyak dibandingkan target awal kayak gitu. Boleh teman-teman menggunakan gambaran ini. Seorang staff marketing apa sih pencapaiannya? Peluncuran produk, boleh. Rebranding, boleh. Atau tadinya misalkan mengkonversi tuh, misalkan ada produk-produk slow moving, gara-gara kegiatan marketingnya teman-teman jadi produk fast moving, boleh kayak gitu. Meningkatkan awareness boleh. Nanti dibayangkan dulu teman-teman sebelum menjawab, bayangkan dulu ini pencapaiannya apa dulu nih, baru nanti teman-teman masuk ke metode STAR. Paham ya teman-teman ya, pahami dulu konsepnya. Kita sekarang masuk, aku kasih contoh lain. Misalkan teman-teman pernah bekerja sebagai seorang operator produksi di suatu pabrik misalkan, terus teman-teman juga pengen ngelamar lagi di bagian operator produksi ini. Operator produksi yang dalam tanda kutip kegiatannya relatif monoton, itu tetap ada pencapaiannya, yaitu apa? Meningkatkan produktivitas produksi. Contoh, teman-teman sampaikan, saya berpengalaman kerja sebagai operator produksi di PT ABCD selama sekian tahun. Saat itu, saya menyadari bahwa proses tertentu memakan waktu lama yang seharusnya lebih lama dari yang seharusnya karena penempatan alat yang tidak efisien. Teman-teman sampaikan situasinya kayak gitu. Masuk ke tasnya. Saya ditugaskan untuk mencari cara untuk meningkatkan efisiensi tanpa perlu adanya investasi atau keluar biaya besar. Yang saya lakukan saat itu adalah saya menganalisis alur kerja dan mengusulkan pada saat ada meeting rutin pengaturan ulang tata letak peralatan di lantai produksi untuk mengurangi waktu perpindahan. Hasilnya produktivitas meningkat sebesar 15% dan hasil produksi harian mencapai target yang lebih konsisten. Kayak gitu. Boleh. Apalagi sih misalkan teman-teman di sini ada yang pernah jadi operator, meningkatkan produktivitas tuh macam-macam gitu ya. Mulai dari ini, proses kok makan waktu lebih lama karena apa? Atau misalkan teman-teman tuh harus lembur terus setiap hari gara-gara ada suatu bagian yang ngalamin gini gitu. Atau sering ada kendala di mesinnya, akhirnya mengalami ini itu. Kayak gitu. Jadi boleh teman-teman boleh gambarkan teman-teman yang di floor yang jadi operator produksi gitu ya. Dipakai saja logikanya ya teman-teman ya, disesuaikan dengan pengalamannya. Coba sekarang bayangkan. Karena pertanyaan ini ceritakan pencapaian terbesar Anda, itu pertanyaan yang sering sekali muncul saat wawancara, entah dengan HR atau dengan user. Entah ditanya masing-masing atau interviewnya panel. Jadi HR sama user itu keroyokan gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus mempelajari ini. Oke teman-teman?
Kita lanjut ya ke contoh selanjutnya ini teman-teman. Aku kasih contoh selanjutnya. Misalkan teman-teman pernah kerja jadi seorang HRD. Teman-teman juga pengen ngelamar sebagai HRD lagi. Nah, pencapaian terbesar ini teman-teman boleh ada banyak opsi yang berkaitan dengan HR. Misalkan di sini mendapat sertifikasi untuk menunjang performa kinerja. Boleh teman-teman sampaikan. Pada pekerjaan sebelumnya saya bekerja sebagai staf HR di PT ABCD. Saat itu saya menemukan bahwa proses rekrutmen lambat karena kurangnya pemahaman tentang metode wawancara berbasis kompetensi. Saya harus meningkatkan keterampilan saya untuk mempercepat dan menyempurnakan proses rekrutmen tersebut karena saya memang kurang familiar menggunakan metode di atas. Metode tersebut gitu ya bahasanya berarti. Action, masuk ke action. Saya saat itu mengambil kursus singkat dari atau di platform ABCD dan mendapat sertifikasi wawancara berbasis kompetensi. Kemudian saya menerapkan teknik itu di proses seleksi kandidat setelahnya. Baik secara online maupun offline di job fair. Boleh teman-teman improve kayak gitu. Baru teman-teman masuk ke hasilnya. Hasilnya, waktu rekrutmen berkurang dari rata-rata 6 minggu menjadi 4 minggu dengan tingkat retensi karyawan baru meningkat sebesar 20% dari retensi sebelumnya. Boleh teman-teman menyampaikan kayak begitu. Ya, ini adalah gambaran lagi. Ingat selalu sampaikan dulu saat itu teman-teman punya pengalaman apa. Itu adalah untuk ngunci mindset lawan bicara bahwa oh ini mau ngomongin pengalaman dia saat di sini. Jadi lawan bicara HR atau user dia akan ingat CV yang dia pegang atau CV yang dibaca terkait profilnya teman-teman. Oh, dia mau ngomongin konteks yang di sini ya, kayak gitu. Ya, itu adalah cara untuk ngunci dulu nih. Jadi biar pikirannya kemana-mana. Konteksnya di sini dulu. Oke, konteks di sini, baru teman-teman hajar pakai STAR, kayak gitu. Teman-teman tinggal dilatih saja. Kata metode STAR itu penjelasannya nggak harus yang panjang lebar. 1-2 menit bisa cukup. Tinggal nanti dilatih. Gitu ya teman-teman ya. Sementara dari aku itu dulu teman-teman. Terima kasih semoga bermanfaat. Nanti aku akan balik lagi ke pembahasan selanjutnya untuk metode STAR khususnya biar teman-teman nanti lebih terlatih. Kalau teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, boleh banget nanti tinggal hubungin aku lewat platform-platform yang ada di samping ini. Barangkali teman-teman pengen diskusi di luar interview, boleh. Mau ada sesi bimbingan sama aku private, boleh. Join ke grup lokerku, boleh. Teman-teman tinggal ngobrol aja. Dan jangan lupa di channel YouTubeku ini, di playlist ada banyak video-video yang menanti teman-teman. Ingat ya, tadi yang soal interview ada banyak teman-teman. Silahkan playlist tas interview ini boleh banyak dengerin. Udah ada puluhan video. 50 pertanyaan interview kerja ini juga udah ada puluhan video. Di masing-masing video minimal ada 50 pertanyaan lagi yang teman-teman bisa coba pelajari. Oke teman-teman, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.